Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ini kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan zikir Ratibul Haddad yang baru saja kita baca, kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah, terutama di musim hujan ini ya. Sebagian daerah saudara-saudara kita ada yang terkena musibah. Mudah-mudahan diberikan kesabaran, diberikan hikmah. Kita masih tetap ngaji kitab Hadis Ibanatul Ahkam, masih bab tentang buang air besar dan juga buang air kecil. Untuk malam ini yang sering disampaikan oleh kiai-kiai bahwa banyak kelak orang umat muslim itu disiksa, dikubur hanya karena masalah kencing. Ini hadisnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istanzihu minal bauli fa inna amata adzabil qabri minhu. Rawahu ad-Daruqutni. Walil hakimi aktsaru adzabil qabri minal bauli wa huwa sahihul isnadi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, istanzihu minal bauli fa inna amata adzabil qabri minhu. Bahwa kita harus benar-benar bisa buang air kecil itu benar-benar bersih. Harus benar-benar bersih. Kenapa? Fa inna amata adzabil qabri minhu, karena sesungguhnya mayoritas, kebanyakan azab kubur itu minhu, ay minal bauli, sebab karena kencing. Sebab karena kencing. Walil hakimi, dan dari hakim, aktsaru adzabil qabri minal bauli. Ya, kalau redaksi dari Imam Hakim, paling banyaknya orang disiksa di alam kubur itu, atau mayoritas orang kubur itu disiksa minal bauli karena kencing. Kok bisa karena kencing? Makna ijmalinya, adzabul qabri haqqun. Siksa kubur itu haqqun, benar adanya. Ya. Kenapa Kemusonib, pengarang kitab ini, memulai redaksi adzabul qabri haqqun, bahwa azab kubur itu nyata, pasti kebenarannya. Karena memang ada sebagian atau sekelompok dari umat muslim itu tidak mempercayai tentang azab kubur. Apalagi di luar muslim tidak mempercayai tentang azab kubur. Makanya redaksinya adzabul qabri haqqun. Dan adzabul qabri ini, kita mempercayai tentang azab kubur, siksa kubur, itu termasuk keimanan, ya. Harus kita yakini. Orang yang tidak meyakini dengan siksa kubur itu termasuk murtad. Itu kalau kita masih ingat ngaji kitab Sulam Taufik itu. Jadi termasuk
akidah, kita harus mempercayai dengan adanya siksa kubur. Wa huwa mimma yajibul imanu bihi bil ghaibih. Ya. Tentang azab kubur itu memang termasuk kewajiban dalam keimanan kepada sesuatu yang gaib. Ya. Azab kubur itu memang gaib bagi kita yang masih hidup. Ya. Bagi kita yang masih hidup memang gaib. Ya. Tapi bagi yang sudah ada di alam kubur, ya merasakan tentang azab kubur yang memang mendapatkan azab kubur. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya orang yang sudah meninggal, yang sudah di alam kubur. Ada sebagian umat muslim yang memang mukasyafah, ya, mukasyafah dibuka oleh Allah untuk melihat langsung atau menyaksikan langsung tentang azab kubur. Ya, di antaranya kuburan itu kan kita ditanyakan oleh malaikat siapa? Mungkar dan Nakir. Dan itu termasuk keimanan kita. Memang ada sebagian yang memang mukasyafah dibuka oleh Allah, basirahnya dibuka oleh Allah, pandangan hatinya dibuka oleh Allah untuk menyaksikan tentang alam kubur. Ya. Kalau yang masyhur itu tentang Sayyidina Ali yang meminta kepada Allah untuk dibuka basirahnya agar bisa menyaksikan Sayyidina Umar setelah dikubur itu. Jadi ketika dikubur, setelah dikubur Sayyidina Umar ini, Sayyidina Ali ini penasaran, kipo lah kalau bahasa sekarang itu, penasaran tentang Sayyidina Umar itu kan dikenal dengan orang yang paling galak, paling bengis, ya kan. Nah, kira-kira Umar ini masih nggak kalau di alam kubur? Jangan dibuat konten, mas, bahaya, mas. Ini Sayyidina Ali minta kepada Allah, ya Allah, bukakan kalau bahasa kita itu, bukakan mata hati untuk melihat, untuk menyaksikan Sayyidina Umar di alam kubur. Ya benar, menyaksikan. Ya. Menyaksikan bahwa Sayyidina Umar itu ketika ditanya oleh malaikat Mungkar Nakir itu, Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Apa jawabannya? Ya, kalau bahasa gampangnya itu, ngapain nanya-nanya begitu? Saya ini adalah temannya, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi temannya yang dijadikan andalan untuk bisa menghindari dari pertanyaan-pertanyaan malaikat Mungkar Nakir. Temannya Ustaz Taufik. Ya, enggak. Sahabatnya Sayyidina Umar siapa? Ya Rasulullah. Jadi memang alam kubur ini benar-benar nyata, hakun. Makanya kita wajib mengimani tentang azab kubur. Nah, salah satu yang menjadi sebab umat muslim, bukan umat muslim ya, seluruhnya yang diazab di kubur itu ya karena kencing, ya, karena kencing. Fatarkul istinzahi minal bauli yuaddi ila talwithil badani wathiyabih. Orang yang meninggalkan atau mengabaikan kebersihan dari kencing itu yuaddi ila talwithil badani wathiyabih, bisa menyebabkan mengotori atau menajiskan badan dan pakaian. Ya. Jadi dari kencingnya yang tidak
benar-benar bersih itu bisa menyebabkan pakaiannya najis dan badannya najis. Wadzalika yaqdi ila butlanil ibadati, dan itu menjadi sebab akan batalnya seluruh ibadah kita. Seluruh ibadah kita itu menjadi batal hanya karena kencing yang tidak bersih tadi itu. Walidha, oleh karena itu, kana minadz-dzunubil kabair. Wah, ini termasuk kabair katanya. Jadi orang yang sembarangan kencing sehingga tidak benar-benar bersih itu minadz-dzunubil kabair, termasuk perbuatan dosa yang besar. Termasuk kabair itu ya karena tadi itu kencingnya yang menyebabkan badannya najis, pakaiannya najis, sehingga sholatnya batal semuanya. Maka termasuk minal kabair, termasuk dosa-dosa besar. Termasuk dosa-dosa besar. Jadi dosa-dosa besar itu tidak harus orang yang datang ke tempat-tempat maksiat, tapi juga kita bisa bermaksiat besar ketika kita kencingnya tidak bersih. Fakana aktsaru adzabil qabri minhu. Oleh sebab itu menjadi sebab paling banyaknya orang akan disiksa di alam kubur itu karena kencingnya itu. Kenapa? Litasahulin nasi fi ihmalihim hadzal amril muhimmi. Ya, karena mengabaikannya manusia fi ihmalihim hadzal amri al muhimmi, ya, melalaikan perkara yang sangat penting, yang sangat prinsip sebenarnya. Sumbernya yang yang sangat prinsip. Jadi masalah kencing itu bisa menyebabkan kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa fikih hadisnya? Itsbatu adzabil qabri wa anna amatahu min adamil ibtiadi anil bauli. Ditetapkannya azab kubur, ya, dan mayoritas nanti orang-orang disiksa karena mengabaikan minal baulih, dari kencing, tidak memperhatikan kencingnya itu, ya. Kemudian yang kedua, ta'jilul uqubati fil qabri liman lam yastanzih minal baulih. Itu siksaannya itu akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Berarti sebelum malaikat datang sudah disiksa berarti ini, ya. Kalau disegerakan, belum ditanya sudah disiksa. Berarti serius ini, ya. Masalah kencing berarti serius. Makanya toilet itu memang harus harus bersih, biar orang itu betah. Bersih itu ya terutama tidak bau, ya, terutama tidak bau. Tuh. Kemudian yang ketiga, najasatul baulih. Jelas, ya, fikihnya dari hadis ini berarti kencing itu memang najis. Wujubu izalatin najasati, dan kewajiban menghilangkan najis. Kemudian bagaimana caranya? Ini Rasulullah tidak hanya memberi warning kepada kita kalau kencing itu ya harus bersih. Tidak berhenti di situ Rasulullah, tapi juga memberi teknisnya. Bagaimana kencing yang bisa bersih itu? Ini hadisnya. An Isa bin Yardadah. Ada yang mengatakan Yazdad.
An Abihi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza bala ahadukum falyantur dzakarahu thalatha marratin. Apabila kalian ya kencing, falyantur dzakarahu thalatha marrat. Apa yantur itu? Yantur itu huwa imrarul yadi ala dzakari, menjalan-jalankan tangan di apa ya kalau bahasanya? Apa bahasa ininya? Imrar itu apa? Bolak-balik tangannya dibolak-balik di atas dzakar. Apa namanya? Kalau bahasanya Mas orang itu diurut. Diurut. Salah samarrot, sebanyak 3 kali saja. Ada batasannya. Iya, ada batasannya. Kalau aktsaru min dzalika, kalau lebih dari 3 bahaya. Salah samarrot, sebanyak 3 kali. Tuh. Sebanyak 3 kali. Tujuannya untuk apa? Tujuannya li ikhraji ma baqiya minal qisbati minal bauli, untuk mengeluarkan sisa-sisa yang ada di dalam zakarnya. Ya. Makanya kalau orang kencingnya tidak tuntas itu kan sisanya bisa menjadi penyakit. Ya. Sisanya bisa menjadi penyakit. Apa penyakit apa namanya? Kencing batu. Bisa menjadi kencing batu. Jadi sebenarnya aturan ibadah kita ini juga memperhatikan kesehatan, ya. Juga memperhatikan kesehatan. Ini untuk laki-laki nih ya. Kalau untuk perempuan nggak dibahas. Yang sedang dibahas sekarang itu kan yang lagi rame, khitan perempuan. Khitan perempuan itu memang nggak boleh, nggak boleh. Kalau laki-laki wajib dikhitan. Kalau nggak dikhitan tidak cukup salah samarot, tidak cukup 3 kali, harus lebih dari 3 kali. Makanya lagi-lagi ajaran kita itu sangat memperhatikan kesehatan. Kenapa? Karena dengan dikhitan itu kotoran yang ada di kelamin laki-laki itu bisa bersih, tidak ada kotoran. Kalau masih nguncup itu kan masih kotorannya itu, masih kotorannya itu yang menjadikan sebab zakarnya bisa kena penyakit, misalnya kena penyakit, bisa impoten mungkin ya. Jadi bukan cuma ngerokok aja yang bisa impoten, tidak khitan itu bisa impoten karena penyakit yang ada di dalam kuncupnya itu. Tapi menurut penelitian itu untuk hubungan suami istri itu yang enak katanya memang sudah dikhitan. Hah? Ini kan jalannya baul mas, jalannya kencing yang dibahas mas. Tuh. Artinya selain memperhatikan kesehatan juga memperhatikan keharmonisan. Kan itu kuncinya. Hubungan suami istri itu bisa lebih harmonis ketika kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi dengan baik. Kecuali memang ini ada terah atau gen, itu beda lagi. Harus salasah ya. Harus 3.
Kayak ada pertanyaan, ini bisa kemana-mana ini, bahaya ini. Jadi seperti itu. Saya baru juga tadi juga kaget setelah saya baca hadis ini. Oh ternyata ini yang sering disampaikan oleh kiai-kiai itu, bahwa banyak kelak orang-orang itu disiksa hanya karena kencing. Hanya karena kencing. Ini ternyata hadisnya. Mudah-mudahan ya selama ini kita sudah berapa umurnya ini, nggak tahu bener apa enggak kencingnya. Tapi kan bisa dirasakan ya, kalau masih ada sisa itu. Kemarin yang ditanyakan sama Mas Faisal itu kan, kalau ternyata kemaluan kita terasa ada sesuatu yang entah keluar atau tidak, itu kan perlu dilihat langsung sebenarnya. Kalau memang pakaian dalam kita basah, berarti memang keluar. Tapi kalau tidak kalau tidak diurut 3 kali itu memang ada sisanya, masih ada sisanya. Makanya harus diurut. Nah, kalau 3 kali masih ada, ya ditambah. 3 kali lagi. Hah? 3 kali lagi. Bukan 3 kali lagi, ditambah seperlunya. Kalau sekali udah cukup ya sudah. Enggak bisa. Ternyata yang bisa dengan apa? Harus pakai tangan istri baru bisa. Itu beda lagi. Itu beda lagi itu. Mada cukup, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.